Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1249. Chapter 1249, bahkan jika hanya untuk sehari. Apalagi yang dia katakan? Katakan padaku dengan cepat. Douluo laut tanpa batas mengguncang bahu Tang Wulin dengan kuat. Tang Wulin berbicara, Elder Long berkata bahwa dia tidak akan pernah melihatmu lagi kecuali Shrek dibangun kembali. Shrek dibangun kembali. Kemarahan hebat yang diprediksi Tang Wulin tidak muncul. Sebaliknya, tampaknya Douluo laut tanpa batas agak bingung. Chen Xinji melonggarkan cengkeramannya pada Tang Wulin dan ekspresi wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Bangun kembali Shrek, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya bersedia membantu Anda, tetapi mengapa kita tidak bisa bersama? Mengapa kita tidak bisa bekerja sama untuk mencapai itu? Hidup kita sudah semakin pendek dan pendek. Mengapa Anda tidak bersedia membiarkan saya menghabiskan sedikit waktu dengan Anda? Pada saat ini, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan kemuraman dari tubuh pria ini. Tang Wulin tidak berani berbicara saat dia mendengarkan pikiran tulus Chen Xinji. Dia merasa saat hatinya dipenuhi dengan sensasi aneh. Chen Xinji sangat keras kepala dan gigih ketika dia menghadapi Tang Wulin. Namun, ia tetap tidak yakin dalam menghadapi cinta yang tidak berbeda dengan Tang Wulin. Apakah kamu dari Akademi Shrek juga? Chen Xinji menenangkan emosinya. Bagaimanapun, dia hanya akan membiarkan dirinya melupakan siapa dia ketika sebelum Long Yeiwei. Tang Wulin mengangguk. Karena Penatua Long telah mengizinkan Tang Wulin untuk mencari bantuan Chen Xinji sendiri, sepertinya Douluo laut tanpa batas akan bertindak sangat berbeda sekarang. Chen Xinji menyipitkan matanya dan menatap ke atas dan ke bawah pada Tang Wulin beberapa kali, mengukurnya. Tujuanmu adalah untuk mencegah perang terjadi, kan? Tang Wulin mengangguk sekali lagi. Chen Xinji mengangkat kepalanya dan melihat ke langit sebelum menghela nafas. Dimengerti. Mungkin hanya dengan mengambil tindakan nyata Anda akan memaafkan saya pada waktunya. Tolong beritahu di atas nama saya bahwa saya hanya bisa hidup paling lama 10 tahun lagi. Saya akan menghabiskan setiap hari, berapapun waktu yang tersisa untuk membantu memenuhi keinginannya. Anda memiliki nomor komunikator saya, jadi tetaplah berhubungan. Aku hanya bisa berharap bahwa dia bisa memberiku 1 hari saja ketika aku akan mencapai akhir hidupku dan kemudian aku akan puas. Saya tidak tahu apakah Akademi Shrek dapat berhasil dibangun kembali pada saat itu, tetapi saya berdoa agar dia mengizinkan saya untuk mencintainya dengan sepenuh hati bahkan hanya untuk 1 hari. Setelah mengatakan itu, tubuh Chen Xinji tiba-tiba berubah menjadi riak seperti air yang cemerlang dan bersinar dan menghilang tanpa jejak ke udara tipis. Bahkan hanya untuk sehari. Tang Wulin terkejut dengan kata-katanya. Cinta macam apa itu? Cinta yang tetap baru meski berjalannya waktu. Dia tiba-tiba merasa bahwa Elder Long agak kejam karena melakukan ini, tetapi dia dengan cepat menyingkirkan pikiran itu. Bagaimanapun, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua limit Douluos ini. Efeknya sepertinya cukup mengesankan, ya. Zhang Xin muncul tanpa disadari di belakang Tang Wulin. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin berbalik dan menatapnya. Dia benar-benar tidak merasa senang terjebak di antara 3 limit Douluos. Yang mulia, sepertinya kami tidak perlu melakukan apa-apa setelah ini, kan? Kata Tang Wulin. Anda dapat bersiap untuk memulai perjalanan Anda dengan teman-teman Anda. Tidak perlu khawatir tentang sisanya. Suatu hari kemudian, kultus Roh Kudus tiba-tiba menguasai stasiun televisi Jiwa Federal dan mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap armada Issea. Perselisihan hebat pecah di media. Fraksi Dov memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melontarkan opini publik tentang bagaimana cara menghalau invasi asing tanpa keamanan internal yang memadai. Ancaman besar-besaran dari kultus Roh Kudus sudah menjadi masalah yang mendesak. Mereka menyerukan federasi untuk meresepkan dekrit untuk menekan kultus Roh Kudus sesegera mungkin. Kenyataannya, kerahasiaan kultus Roh Kudus membuat penindasan terhadap mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi setidaknya perhatian publik dialihkan ke tingkat tertentu. Kekhawatiran mereka bergeser dari mendukung perang ke pemujaan Roh Kudus. Perubahan arah opini publik berdampak pada militer. Fraksi Dov melancarkan serangkaian serangan terhadap fraksi Elang, seperti mengejek ketidakmampuan mereka untuk melawan kultus Roh Kudus. Bagaimana militer dapat melakukan ekspedisi ketika kultus Roh Kudus mengambil kesempatan untuk menghancurkan federasi dari dalam?
Pandangan fraksi Dove bisa digambarkan sebagai menyelamatkan negara dengan templat. Mereka tidak menentang perang lagi tetapi mereka memberitahu orang-orang biasa betapa kultus Roh Kudus yang tersembunyi di dalam federasi itu menakutkan. Orang-orang segera menjadi hiruk-pikuk. Fraksi Dove akhirnya berhasil unggul kali ini. Jenderal Federal, Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Kepala Balai Aula Dewa Perang, Douluo Chen Shinji Laut Tanpa Batas secara resmi menyatakan perang terhadap kultus Roh Kudus. Selain itu, mereka mulai menyapu kultus Roh Kudus dalam sisik besar dengan Skysia City sebagai titik awal. Jelas bahwa perang tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat dalam keadaan seperti itu. Di sisi lain, kapal selam berukuran sangat besar sebesar ikan paus yang membesar melaju menuju kejauhan tanpa suara di bawah permukaan Laut Issea. Tang Wulin duduk bersila di kabinnya saat dia bermeditasi. Ketika dia pertama kali melihat kapal selam yang berlabuh di pelabuhan rahasia ini, seluruh orangnya tercengang karena keheranan. Meskipun dia sudah mengetahui tentang kemampuan potensial Sekte Tang, dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Tang akan memiliki kapal selam menakutkan peringkat perang sekuat ini. Pemerintah federal saat ini baru saja memulai penelitian kapal selam. Formasi kapal selam tidak benar-benar ada di armada federal tetapi hanya ada beberapa kapal selam eksperimental yang terdaftar dalam layanan tersebut. Di sisi lain, Sekte Tang memiliki kapal selam yang sangat besar. Kapal selam itu memiliki panjang 360 meter dengan bentuknya yang mirip ikan paus. Bagiannya yang paling tebal adalah 78 meter penuh sedangkan titik tertingginya adalah 62 meter. Itu cukup untuk membawa 5.000 orang dalam pertempuran. Ada kabin mesya khusus, gudang meriam jiwa dengan pembagian divisi yang jelas. Menurut Amorous Douluo, kapal selam kelas 1000 suci dinamai dengan nama Tousan Hans Douluo dan Holiais Douluo memiliki teknologi terbaru yang belum dimiliki federasi. Kecepatan perjalanannya sepertiga lebih cepat dari kapal selam federasi sementara itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal selam federasi secara bersamaan. Itu digerakkan dengan sirkuit jiwa paling canggih sehingga mampu mengandalkan penyerapan elemen air sebelum mengubahnya menjadi kekuatan pendorong yang memadai. Seorang master jiwa 5 cincin ke atas perlu mendorong sirkuit jiwa setelah setiap periode waktu tertentu dan membersihkan kotoran sebelum dapat melanjutkan perjalanannya secara teoritis. Itu dilengkapi dengan 36 peluncur rudal dan mampu meluncurkan amunisi jiwa tetap di bawah peringkat 6. Selain itu juga dilengkapi dengan meriam jiwa khusus yang ditargetkan pada pertempuran bawah air. Menurut kemampuan anti-submarin militer federal, tidak ada yang bisa dilakukan federasi tentang hal ini. Itu mampu menavigasi jarak jauh 3.000 meter di bawah permukaan laut. Tang Wulin baru benar-benar memahami sejauh mana standar teknologi Sekte Tang setelah melihat kapal selam itu. Kepemilikan kapal selam semacam itu adalah kinerja sebenarnya dari Sekte Tang. Itu memungkinkan mereka memiliki kemampuan untuk menuju ke Dou Spirit dan Star Luo Empires tanpa takut ketahuan. Tang Wulin dan timnya memasuki kapal selam melalui terowongan rahasia di bawah tanah. Kapal selam itu sendiri berlabuh di laut dalam dan dihubungkan dengan permukaan tanah di bawah tanah melalui jalur khusus untuk suplai. Angkatan Laut Federal memiliki peralatan deteksi bawah air yang sangat lemah sehingga sama sekali tidak mungkin keberadaan mereka dapat ditemukan. Mereka akhirnya pergi. Ribuan kelas suci mengebor jauh ke dalam laut dan secara bertahap menjauh dari benua Douluo. Ini bukan pertama kalinya Tang Wulin meninggalkan benua Douluo tetapi kali ini terasa sangat berbeda. Terakhir kali dia menuju ke Star Luo Empire adalah untuk tujuan misi diplomatik. Apalagi, dia hanyalah seorang pelajar pada saat itu. Tidak banyak tanggung jawab padanya tetapi dia ada di sana sebagian besar untuk partisipasi. Meskipun dia menghabiskan total beberapa tahun di benua Bintang Luo setelah pertemuannya di Lembah Naga, namun dia tahu bahwa dia masih sepenuhnya milik benua Douluo setidaknya di lubuk hatinya saat itu. Di sisi lain, perbuatannya sekarang bahkan bisa digambarkan sebagai memberikan pasokan kepada musuh dilihat dari sudut pandang Federasi Douluo. Dalam arti tertentu, dia sudah berdiri di sisi berlawanan dari Federasi. Meskipun dia tidak ragu tentang ini, bagaimana dia bisa merasakan hal yang sama dengan kejadian sebelumnya? Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Tang Wulin sekarang adalah menggunakan semua waktu yang dia bisa untuk berkultivasi. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui terus mencurahkan semua upaya mereka untuk membantu semua orang membuat baju besi perang 3 kata, berharap mereka bisa membuat beberapa lagi sebelum mereka tiba di Kekaisaran Roh Dou. Pertemuan Tang Wulin dengan Darkness Bell adalah peringatan bagi dirinya sendiri, karena dia mengetahui bahwa kemampuan mereka saat ini masih tidak memadai ketika melawan Feng Hao Douluo sejati. Soul Land 3 Chapter 1250
Chapter 1250, Bizarre dan Gaudi. Dia bertanya-tanya berapa lama lagi dia bisa kembali setelah keberangkatan ini. Tang Wulin memikirkan Bu Yuena dengan linglung sekali lagi. Apakah dia akan kembali ke Skysia City? Dia tidak akan menemukannya di Skysia City. Dia berada di laut dalam saat ini. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa merasakan kehadirannya melalui liontin sisik naga perak. Tang Wulin membelai sisik naga perak yang tergantung di lehernya tanpa sadar saat dia merasakan kehangatan di hatinya. Tunggu aku kembali. Saya akan kembali dengan ayah dan ibu. Saat itu, kita seharusnya sudah bisa memecahkan misterinya, bukan? Kamu seharusnya bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Na-Er juga. Kita harus memiliki keluarga yang lengkap ketika aku membawa ayah dan ibu pulang. Jadilah istriku dan keluarga kami akan tetap bersama. Apa yang bisa lebih bahagia dari itu? Pada titik ini, hati Tang Wulin dipenuhi dengan motivasi. Dia secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Wulin. Tang Wulin telah kehilangan hitungan berapa kali dia mendengar panggilan lembut di benaknya. Itu membangunkannya dari meditasinya yang mendalam. Dia membuka matanya tetapi dia menyadari bahwa dia belum keluar dari keadaan meditasinya yang biasa. Yang mengejutkan, Tang Wulin menemukan bahwa dia telah memasuki dunia emas sekali lagi. Untuk beberapa alasan, selama kebangkitan Tang Tua sebelumnya, dia tertidur lelap segera setelah merasakan keberadaan kristal alam semesta tanpa batas dalam dirinya. Sejak itu, dia sering merasakan panggilan yang datang dari tempat yang jauh selama meditasinya. Panggilan itu tidak terdengar jelas, dan dia belum pernah ke dunia emas milik Tang Tua ini lagi. Dia sangat terkejut ketika dia dibawa ke tempat ini sekali lagi. Mungkinkah Tang Tua telah terbangun lagi? Namun, Tang Tua tidak muncul kali ini. Hanya ada suara yang panggilannya bergema dari segala arah terus-menerus. Suara itu sepertinya milik Tang Tua, tetapi terdengar sedikit berbeda dari sebelumnya. Oh Tang, apakah itu kamu? Kamu di mana? Tang Wulin melihat sekeliling saat dia memanggil nama Tang Tua. Oh Tang tidak muncul seperti yang dia lakukan sebelumnya, tetapi pada titik ini, Tang Wulin bisa melihat sesuatu yang familiar. Kristal alam semesta tanpa batas miliknya telah membesar berkali-kali dan muncul di depannya. Cahaya keemasan telah sedikit meredup, tetapi kristal Boundless Universe berubah menjadi lebih jernih dan lebih cerah. Itu hanya mengambang di sana. Sepertinya tingginya sama dengan Tang Wulin. Aliran cahaya keemasan melesat keluar dari puncak kristal menuju langit dalam aliran tak berujung. Permukaan kristal Boundless Universe memancarkan lingkaran cahaya redup. Apa ini? Tang Wulin mengulurkan tangannya tanpa sadar dan membelai kristal Boundless Universe. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah langit dan bumi berputar-putar. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi aneh dan mencolok. Rasanya seolah-olah bagian raksasa lain telah muncul dengan kekuatan hisap yang tak tertandingi datang dari dalamnya. Itu menarik tubuhnya ke kejauhan. Perasaan pusing membuat Tang Wulin semakin mual. Dia tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya karena kemampuan fisiknya. Dia ingin berjuang bebas dari perasaan ini, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Wulin, anakku, suara itu terdengar lebih jelas dan lebih jelas sekarang. Yang mengejutkan, Tang Wulin menemukan bahwa ada lebih dari satu suara sekarang. Selain suara asli yang terdengar seperti Tang Tua, sepertinya ada suara wanita lain. Kamu siapa? Tang Wulin ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa bersuara sama sekali. Di dunia yang aneh dan mencolok itu, dia berpikir bahwa dia bisa secara samar-samar seperti melihat daratan berkabut dengan awan putih tipis. Di negeri itu, terdapat pegunungan dan sungai yang juga dipenuhi sumber kehidupan nyata. Itu adalah kekuatan hidup yang lebih murni dari benih kehidupan. Dia kemudian melihat istana besar lainnya di mana seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan istana. Pria itu memiliki kepala penuh dengan rambut biru panjang yang menutupi punggungnya. Suara-suara yang memanggil datang dari mereka, tetapi Tang Wulin tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Dia hampir tidak bisa melihat mata pria itu. Itu adalah sepasang mata yang sangat jernih yang terasa seperti bisa menerangi segalanya. Di kedalaman matanya, Tang Wulin melihat dirinya sendiri. Ledakan rasa sakit yang mengerikan dan menusuk tiba-tiba muncul dari otaknya. Segala sesuatu di sekitarnya hancur dan lenyap secara berurutan segera setelah itu. Dia berteriak kesakitan. Tang Wulin menemukan bahwa dia telah kembali ke dunia emas dan dapat melihat sekelilingnya dengan jelas sekali lagi. Kali ini, Tang ada di sisinya. Tang Wulin terengah-engah dengan keras dan berat.
Perasaan lemah yang intens membuatnya merasa seperti akan segera mengalami gangguan spiritual. Owl Tang mengangkat tangannya dan menekannya ke kepalanya. Pingsan, cincin emas beredar di sekitar kepalanya. Dia merasa sejuk, gelombang menyegarkan dan jauh lebih nyaman segera setelah itu. Apa yang terjadi? Owl Tang, apa itu? Apa yang terjadi? Tang Wulin terengah-engah saat dia meminta Tang Tua berdiri di sampingnya. Owl Tang menatapnya sambil tersenyum. Itu panggilan dari kejauhan. Saya akhirnya menyelesaikan koneksi dengan mereka. Meskipun saya tidak mengerti mengapa saya melakukannya dan saya bahkan kurang yakin kemana saya terhubung, saya dapat memberitahu Anda bahwa ini akan menjadi sangat penting bagi Anda. Tang Wulin benar-benar bingung. Saya tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan? Owl Tang menjawab, dalam istilah yang lebih sederhana, kebutuhan untuk terhubung dengan jarak muncul di benak saya secara spontan setelah merasakan bahwa Anda akan menyatu dengan Boundless Universe Shield. Saya menggunakan Boundless Universe Shield sebagai media untuk menghubungkan ke jarak. Saya hanya tahu bahwa ini adalah misi saya, bahwa itu penting, dan itu tetap sebagai tugas paling penting di kedalaman ingatan saya. Kemudian, saya mulai mencoba menyambungkan dan akhirnya menyelesaikan proses dasar. Setelah itu, saya membawa Anda ke sini karena saya tidak dapat menyelesaikan seluruh koneksi sendirian. Hanya auramu yang bisa melakukan ini. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Saya masih tidak mengerti. Owl Tang mengangkat bahu. Aku juga tidak. Anda hanya dapat menunggu sampai Anda benar-benar menyelesaikan koneksi dan Anda dapat berkomunikasi dengan mereka, dan mungkin Anda dapat memahaminya. Anda tidak perlu terlalu banyak memahami untuk saat ini. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, kamu membuatku semakin bingung dengan kata-katamu. Apakah ini sangat penting bagi saya? Owl Tang mengangguk dengan serius. Bisa dibilang itu sangat penting bagi Anda. Untuk alasannya, saya masih belum tahu sampai sekarang. Namun, Anda harus terhubung ke tempat itu di kejauhan. Di sisi lain, Anda harus menjadi cukup kuat untuk melakukannya karena koneksi harus melintasi planet. Selain itu, jaraknya sangat jauh. Meskipun pihak lain harus menanggung sebagian besar konsumsi, Anda masih harus cukup kuat untuk terhubung ke sinyal mereka. Pada dasarnya, kemampuan fisik dan kekuatan spiritual Anda masih perlu ditingkatkan sebagian besar untuk melakukannya. Tang Wulin berbicara dengan bingung, jadi seberapa jauh saya perlu meningkatkan kemampuan saya untuk menyelesaikan apa yang disebut koneksi Anda? Kali ini giliran Tang Tua yang tersenyum pahit. Saya masih belum tahu tentang itu. Anda hanya dapat menyelesaikan koneksi dasar yang baru saja Anda saksikan sebelumnya dengan basis kultivasi Anda saat ini. Ini memungkinkan Anda dan pihak lain untuk merasakan satu sama lain. Mulai sekarang, setiap peningkatan kemampuan Anda akan membuat hubungan ini lebih jelas. Saya menyarankan Anda untuk mencobanya lagi ketika Anda telah berhasil menembus lapisan ke-12 dari segel Raja Naga Emas. Atau Anda dapat melakukannya ketika Anda telah membuat lompatan kualitatif seperti ketika domain spiritual Anda telah terbentuk. Saat itu, mungkin Anda akan mengetahui mengapa Anda membutuhkan koneksi seperti itu dan bahkan mungkin belajar tentang siapa pihak lain itu juga. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin mengangkat bahu. Baik-baik saja maka. Karena Anda mengatakan bahwa ini sangat penting, saya akan mencobanya lagi nanti. Namun, perasaan sebelumnya benar-benar tidak senyaman itu. Dia mungkin telah mengucapkan kata-kata ini, tetapi matanya menunjukkan bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Untuk alasan apapun, dia merasakan kegelisahan yang tak terkatakan seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya setelah mendengar panggilan itu sebelumnya. Itu tak terlukiskan, tapi pasti ada di sana. Soul Land 3 Chapter 1251. Chapter 1251, Awan Milenium. Perasaan macam apa itu? Di tempat yang jauh, siapakah pria dan wanita itu? Owl Tang berkata, baiklah, tidak perlu terlalu memikirkan itu sekarang. Anda telah berhasil mengembangkan jari 1000 menuduh Anda. Sekarang saya harus mengajari Anda teknik tombak kedua. Hah, mata Tang Wulin berbinar. Teknik kedua, apa itu? Bisa dikatakan bahwa 1000 jari menuduh yang membawanya melewati ambang batas mempelajari teknik tombak. Justru karena teknik tombak dia bisa dengan terampil menggunakan tombak naga emasnya, dan kemudian menciptakan dua keterampilan jalan raja dan taruhan terakhir. Semakin dia berkultivasi, semakin dia bisa merasakan kekuatan Thousand Accusing Fingers tetapi masih ada teknik kedua. Seberapa kuatkah teknik tombak kedua? Hati Tang Wulin dipenuhi dengan antisipasi. Cahaya melintas di tangan Tang Tua saat dia menyulap tombak yang mirip dengan tombak naga emas.
Dia berkata dengan suara yang dalam, jari seribu menuduh hanyalah dasar dari teknik tombak. Ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkannya dengan terampil. Di sisi lain, teknik tombak sejati adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, roh, dan tombak Anda. Yang disebut kesadaran tombak, Spear Soul, dan Spear Spirit adalah penggambaran yang tepat dari kombinasi yang sempurna. Anda tidak hanya perlu menguasai ketiga keterampilan ini, tetapi juga menggabungkannya dengan sempurna untuk benar-benar mencapai teknik puncak tombak. Anda harus menggabungkan emosi, pikiran, dan segala sesuatu ke dalam teknik tombak. Teknik tombak yang dihasilkan seperti itu mirip dengan sebuah domain. Itu adalah tombak yang sebenarnya. Anda mampu menciptakan jalan raja dan taruhan terakhir Anda sendiri melalui jari seribu menuduh. Dua teknik tombak orisinal Anda adalah hasil dari menggabungkan pikiran Anda sendiri. Anda telah menemukan jalur awal tombak Anda dan itu sangat bagus. Ini juga bertindak sebagai landasan bagiku untuk bisa terus mengajarimu teknik tombak. Di sisi lain, teknik tombak berikutnya yang akan saya ajarkan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk Anda pahami. Anda hanya bisa menyelesaikannya dengan berkultivasi dengan susah payah. Mungkin, Anda hanya dapat mewarisinya secara nyata dengan memahaminya. Perhatikan perasaan Anda saat Anda melakukannya. Old Tang perlahan mengangkat tombak naga emas di tangannya sambil berbicara dan seluruh auranya segera mengalami transformasi. Old Tang tampaknya telah berubah ilusi di bawah tatapan Tang Wulin. Tombak naga emas di tangannya sepertinya telah lenyap saat ini. Perasaan menakutkan dan ilusi terpancar segera setelahnya. Hal mencolok yang dirasakan Tang Wulin sebelumnya ketika dia menyentuh kristal Boundless Universe muncul sekali lagi. Segala sesuatu di sekitarnya melonjak dan berubah menjadi kabut tipis samar yang memenuhi ruangan. Rasanya seolah-olah setiap partikel menit dalam kabut tipis itu memiliki cerita dan ruang waktunya sendiri. Airiness berfluktuasi. Tang Wulin merasa seolah-olah dia sudah mengalami milenium dalam sepersekian detik itu. Tidak ada rasa sakit juga tidak merasakan kehadiran tombak, tetapi hanya dengan berjalannya waktu. Apa itu tadi? Kemudian, dia menemukan bahwa tubuhnya mulai berubah. Tubuhnya yang awalnya muda dan kuat mulai menjadi lebih kuat, diikuti oleh penuaan bertahap dengan kulit keriput dan rambut putih. Pada akhirnya, dia berubah menjadi kerangka. Dia telah tenggelam di sungai yang setanpa akhir saat dia menghilang tanpa jejak. Dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan sakit apapun selama proses tersebut. Tapi ini membuatnya semakin ketakutan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi atau apa yang dia alami selama keseluruhan proses. Debu berkumpul sekali lagi saat bayangan cahaya muncul kembali. Dia berdiri di sana dalam kondisi yang sangat baik. Old Tang tetap berdiri di sana sebelum dirinya sendiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa itu tadi? Tang Wulin memandang Old Tang saat hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia tidak berhasil melihat bagaimana teknik tombak Old Tang digunakan, perasaan itu benar-benar sangat nyata. 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata dan tubuhnya telah hancur total. Ceritakan tentang apa yang kamu rasakan. Old Tang tidak menjelaskan lebih lanjut tetapi dia mempertanyakan sebaliknya Tang Wulin. Tang Wulin berkata tanpa ragu-ragu, tentu. Dia merasa sedikit khawatir bahwa dia akan melupakan perasaan itu sebelumnya. Dia sangat berharap bisa segera menjelaskan dan meminta bimbingan Tang Tua. Waktu, teknik tombak sebelumnya seharusnya menjadi tombak waktu. Teknik tombak diisi dengan kedalaman waktu yang berbeda. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda memanfaatkannya, tetapi rasanya seperti saya mengalami 1000 tahun pada saat itu juga. Tubuh manusia saya tidak dapat bertahan selama 1000 tahun dan itulah mengapa tubuh saya segera hancur. Tubuhku hancur total oleh waktu. Keunggulan dari teknik tombak ini adalah kontrol waktu, bukan? Benar, tapi juga salah. Kata Old Tang, ekspresinya tenang dan tampaknya tidak banyak berubah di permukaan. Benar tapi juga salah. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat semua yang disebutkan Old Tang sebelum dia meluncurkan teknik tombak. Sebuah ide melintas di benaknya saat kata-kata keluar dari mulutnya. Itu bukanlah perubahan waktu yang nyata tapi perubahan itu ada dalam pikiran seseorang, kan? Dengan kata lain, waktu itu sendiri tidak banyak berubah tetapi saya pikir saya telah hidup melewati 1000 tahun karena pengaruh atas keadaan pikiran saya. Jadi, pikiranku telah melewati 1000 tahun. Serangan spiritual segera membuat saya tidak berdaya sampai saya hancur. Di sisi lain, saya belum pernah hidup selama 1000 tahun dalam kenyataan. Apakah saya benar? Old Tang memandang Tang Wulin dengan sedikit keheranan saat dia mengangguk dengan memuaskan. Kamu luar biasa seperti yang diharapkan.
Anda telah menyebutkan poin kunci di sana. Anda benar, ini tepatnya adalah salah satu kedalaman dalam teknik tombak, tetapi ada jauh lebih dari sekedar ini. Di sisi lain, pengalaman yang Anda rasakan sebelumnya bukanlah versi lengkap dari teknik tombak. Untuk menampilkan kekuatan yang saya luncurkan sebelumnya, Anda tidak akan dapat melakukannya kecuali Anda benar-benar telah mencapai keilahian. Dasar dari teknik tombak adalah manusia setengah dewa. Anda hanya dapat benar-benar mengekspresikan kekuatannya ketika basis kultivasi spiritual Anda telah mencapai konkretisasi pikiran. Teknik tombak demigod. Tang Wulin merasa bingung. Karena itu adalah teknik tombak setengah dewa, mengapa Tang Tua memilih untuk mengajarkannya saat ini? Paul Tang berkata, aneh, bukan? Mengapa saya mengajari Anda teknik tombak tingkat ini sekarang? Ini karena teknik tombak meskipun membutuhkan peringkat setengah dewa ke atas untuk mengekspresikan kekuatannya, Anda hanya perlu memahami sebagian dari kedalaman ini. Jika Anda dapat memahami kedalaman waktu bahkan untuk 10 atau 20% darinya, maka itu sudah cukup bagi Anda untuk menggunakannya seumur hidup. Pada saat yang sama, pemahaman Anda tentang kedalaman waktu akan membantu saat Anda mencoba menerobos segel Raja Naga Emas di masa depan. Hanya awan putih mengambang di langit yang akan bertahan selama 1000 tahun. Jadi teknik tombak ini dikenal sebagai Millennium Cloud. Tang Wulin kaget. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa nama itu terdengar sedikit familiar. Seolah-olah dia seharusnya ahli dalam teknik tombak ini. Paul Tang melanjutkan. Selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan tentang perubahan waktu terlebih dahulu. Jika seorang dewa memanfaatkan awan milenium, maka itu benar-benar dapat dimanfaatkan untuk membuat 1000 tahun berlalu dalam sekejap dan tidak hanya dalam pikiran seseorang. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu belajar tentang arti waktu. Dibandingkan dengan proses mempelajari jari 1000 menuduh di mana dia diperintahkan untuk menggunakannya berulang kali, Tang Tua lebih banyak membahas tentang menjelaskan teori. Millennium Cloud tidak mengikuti bentuk tetap. Seperti yang disebutkan Tang Tua, itu adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, dan jiwa. Itu adalah teknik tombak tingkat dewa yang diluncurkan menggunakan kekuatan spiritual seseorang sebagai sumbernya. Tidak mudah untuk memahami teknik tombak seperti yang orang pikirkan. Tang Wulin secara alami tidak memiliki bakat alami untuk menguasai teknik ini dengan cepat. Namun, konsepnya tentang waktu dan bahkan ruang menjadi semakin jelas dari penjelasan Tang Tua. Itu memungkinkan dia untuk secara bertahap merasakan kemampuan level lain. Waktu berlalu menit demi menit dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu ketika dia tiba-tiba merasa otaknya sedikit membengkak. Paul Tang baru saja mengakhiri penjelasannya. Tang Wulin terbangun dari meditasi. Dia membuka matanya dan mereka masih terlihat bingung. Benar-benar bukan tugas yang mudah untuk menerima begitu banyak pengetahuan dalam waktu singkat dan menyerap semuanya. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk merenungkan dan memahami pengetahuan ini. Tang Wulin tersenyum tipis. Millennium Cloud telah memungkinkannya menjadi saksi ke tingkat yang baru. Suatu hari ketika Tang Wulin menyaksikan ketiga limit Doulos itu terwujud dan menghilang sesuka hati, seharusnya kendali mereka atas ruang yang memungkinkan. Jika dia mampu berhasil membudidayakan sebagian dari Millennium Cloud maka dia akan dapat lebih menguasai kedalaman waktu setidaknya. Hanya awan putih mengambang di langit yang tersisa selama 1000 tahun. Millennium Cloud adalah kedalaman waktu. Meskipun kapal selam itu besar, tidak mungkin dilengkapi dengan arena budidaya berukuran cukup seperti di darat. Apalagi saat itu sedang bekerja di laut dalam. Dengan demikian, sekelompok orang termasuk Shrek Seven Monsters dan Blood Dragon Unit hampir menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berkultivasi di kamar mereka. Pelayaran itu sangat lama karena kapal selam itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk tiba di Kekaisaran Roh Do. Dibandingkan dengan Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Roh Do terletak sedikit lebih jauh. Mereka akan tiba di Do Spirit terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Star Luo sebelum akhirnya kembali. Ini adalah seluruh rute utusan ini. Tang Wulin menghabiskan setiap hari berkultivasi sebagai rutinitas tetapi dia juga menghabiskan waktu untuk memahami kedalaman waktu Millennium Cloud secara terus-menerus. Namun, kemampuan untuk mengontrol waktu dan ruang selalu menjadi kemampuan yang paling rumit di dunia. Meskipun dia memiliki bimbingan Tang Tua dan itu juga relatif lebih mudah untuk dipahami, itu pasti akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 hari. Untungnya, Tang Tua akan muncul dalam meditasinya setiap hari selama periode waktu ini. Paul Tang membimbingnya dalam berkultivasi tetapi hanya fokus pada teknik tombak Millennium Cloud.
Meskipun Tang Wulin masih jauh dari dapat menggunakan teknik ini, proses menyerap dan mencerna pengetahuan untuk memverifikasi pembelajarannya benar-benar bermanfaat bagi dirinya sendiri. Soul Land 3 Chapter 1252 Chapter 1252 Pendaratan. Sejak dia mulai berkultivasi, Tang Tua selalu sangat membantunya. Bantuan terbesar yang ditawarkan oleh Tang Tua adalah pada segel Raja Naga Emas. Namun, Tang Tua sering menghilang tanpa alasan. Skenario seperti ini di mana dia terus-menerus melanjutkan bimbingannya pada kultivasi Tang Wulin adalah yang pertama. Selain itu, Tang Wulin merasa seperti Tang Tua tampaknya berada dalam semangat yang jauh lebih baik sejak kristal alam semesta tanpa batas telah terhubung ke tempat yang tidak diketahui itu. Menggunakan jiwaku sebagai sumber, dan jiwaku sebagai tombak, Tang Wulin duduk di kabin saat dia perlahan melambaikan tangannya untuk merasakan kedalaman waktu. 2 bulan berlalu dengan cepat. Ini karena itu adalah perjalanan laut dalam selain kelas 1000 suci yang kuat. Meskipun mereka bertemu dengan beberapa makhluk jiwa laut yang kuat tetapi mereka berhasil tetap aman. Baru-baru ini, Kapten Kapal Selam memberitahu Tang Wulin bahwa mereka akan segera tiba di benua Rohdo dan kelas 1000 suci siap untuk mulai muncul. Tidak ada jalan rahasia yang mampu menerima kelas 1000 suci di Kekaisaran Rohdo sehingga mereka hanya bisa menuju ke permukaan laut. Tang Wulin menghela napas. Cahaya yang sedikit melengkung di sekelilingnya menghilang segera setelah itu. Dia akhirnya berhasil menyentuh tepi kendali waktu setelah 2 bulan. Semakin dia memahami waktu, semakin dia bisa merasakan betapa dalamnya waktu. Itu benar-benar layak untuk setara dengan kedalaman ruang. Tang berkata bahwa dia akan meneruskan beberapa teknik tombak tipe spasial selama Tang Wulin dapat mengekspresikan 10% dari kekuatan Millennium Cloud. Kolaborasi keduanya cukup untuk menguntungkannya tanpa henti. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk itu karena dia mengerti bahwa prinsip keserakahan itu merusak. Dia akan fokus untuk menguasai Cloud Millennium terlebih dahulu sebelum hal lain. Waktu 2 bulan tidak menyebabkan terlalu banyak kehancuran bagi para master jiwa. Tang Wulin menghubungi teman-temannya untuk pertemuan setelah dia mengakhiri kultivasinya. Barisan mereka untuk perjalanan ini dianggap cukup besar. Selain pasukan Mesya Sekte Tang, ada unit naga darah Tang Wulin, 7 monster Shrek, dan pribadi Roh Kudus Douluo menemani mereka. Sejak mengetahui fakta bahwa jiwa Yunming masih ada, Roh Kudus Douluo tampaknya berada dalam roh yang jauh lebih baik sekarang. Tang Wulin tidak tahu bagaimana Amorous Douluo berhasil membujuk Roh Kudus Douluo untuk tetap tenang dan menunggu pertukaran jiwa Atlas Douluo. Namun, menilai dari situasinya sekarang aura Roh Kudus Douluo terasa jauh lebih baik daripada keheningan maut sebelumnya. Tang Wulin tidak dapat berhenti berpikir bahwa senior Yunming benar-benar magnet cewek ketika dia mengingat tentang penyebutan Heavenly Phoenix Douluo, Dark Phoenix Douluo, dan cerita Atlas Douluo. Sepertinya setiap wanita yang mencintainya, sangat mencintainya dan dengan sepenuh hati. Namun, dia tidak merasa iri akan hal ini karena dia selalu mencintai hanya satu orang itu sejak awal. Apakah kita akhirnya akan mendarat? Aku tidak bisa lagi menahan makanan di kapal selam. Ayo kita makan enak setelah kita sampai di pantai, kata Aruheng dengan sikap sok. Budidaya sekte tubuh memiliki persyaratan yang sangat keras untuk nutrisi. Inilah alasan mengapa Guru Aruheng dan Tang Wulin, Bodi Douluo, adalah koki yang baik. Di sisi lain, kapal selam itu meski dilengkapi dengan baik, namun masih kurang makanan yang nikmat. Tang Wulin berkata, kami akan segera pergi ke darat. Pasukan Misha akan tetap berada di kapal selam seperti yang direncanakan. Belum ada terburu-buru untuk pergi ke darat. Tim utama adalah unit naga darah, orang-orang kami dari Shrek, dan korps diplomatik perwakilan Sekte Tang. Kunjungan kami ke Do Spirit dan Starluo Empires adalah rahasia tinggi. Hati-hati semua orang dan bekerja dalam tim. Sebagai pemimpin korps diplomatik ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyelesaikan misi penting tersebut. Dia merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Bagaimanapun, kerajaan Do Spirit adalah dunia yang sama sekali tidak dikenalnya. Dia tidak sepenuhnya menyadari apa yang akan dia hadapi di sini. Dia sudah menghafal informasi tentang Kekaisaran Rohdo tetapi masih akan ada beberapa perbedaan antara informasi dan kenyataan. Sekelompok orang mengangguk berturut-turut sebelum mereka terlibat dalam diskusi tentang detailnya. Kapal selam itu sudah mulai muncul saat ini. Munculnya suatu proses sementara benua baru telah muncul di hadapan mereka. Sampai kapal selam itu mengapung ke permukaan air ketika sistem pertukaran udara memberi ventilasi pada kapal selam dengan udara segar dan lembab yang membawa semburat laut, sekelompok orang tidak dapat menahan perasaan bingung seolah-olah seumur hidup telah berlalu.
Pelayaran tersebut memakan waktu 2 bulan penuh dan membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui sehingga benar-benar terasa agak aneh. Perjalanan rahasia kali ini dan negosiasi dengan Kekaisaran Roh Do sebelumnya semuanya dilakukan oleh cabang Sekte Tang di Kekaisaran Roh Do. Jadi, bahkan pemerintah kerajaan Do Spirit tidak menyadari waktu kedatangan mereka. Tempat di mana kapal selam itu muncul adalah 50 mil laut dari pantai. Ini adalah jarak yang aman. Apalagi, lokasi tempat kapal selam berlabuh bukanlah pelabuhan atau dermaga penting di benua Roh Do. Tang Wulin tidak terlalu paham dengan teknologi di kapal selam tetapi dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi yang jelas dilepaskan keluar darinya. Itu pasti sesuatu yang mirip dengan gelombang interferensi yang dapat melindungi deteksi dari semua jenis radar ke level tertentu. Semakin banyak dia belajar tentang Sekte Tang, semakin Tang Wulin bisa merasakan konstruksi yang sangat mengesankan dari Sekte nomor 1 di benua yang mengejutkan seluruh benua selama 20.000 tahun. Hanya personel tingkat tinggi sejati dari Sekte Tang yang tahu sejauh mana kemampuan Sekte Tang. Secara relatif, Akademi Shrek hanya ditempatkan di kota Shrek. Begitu kota Shrek dihancurkan, situasinya menjadi sangat mengerikan. Namun, Akademi Shrek memiliki kelebihannya juga. Muridnya ada di seluruh dunia. Kecuali jika seseorang dapat memulihkan arsip asli Akademi Shrek, tidak ada yang akan tahu berapa banyak siswa Akademi Shrek yang benar-benar memegang jabatan penting. Mereka sudah bisa melihat garis pantai abu-abu kehitaman di kejauhan. Arus pasang tidak dianggap terlalu besar saat ini. Di belakang mereka adalah hamparan laut tak terbatas dengan arus deras, sementara hamparan benua asing berada tepat di depan mereka. Tang Wulin merasa detak jantungnya meningkat saat ini. Rasanya seolah-olah dia mendekati orang tuanya di dunia gaib. Sudah lebih dari 1 dekade sejak orang tuanya pergi. Waktu yang lama telah berlalu. Di sisi lain, Tang Wulin telah bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya selama dekade terakhir seperti yang dikatakan ayahnya. Dia mengambil 1 langkah pada 1 waktu. Dia terus maju dan meninggikan dirinya dengan upaya besar terlepas dari kesulitan dan kesulitan yang dia hadapi. Dia tidak memperjuangkan kekuasaan untuk dirinya sendiri tetapi lebih dari itu dia bisa menyelamatkan orang tuanya suatu hari nanti. Di sisi lain, dia semakin dekat dan semakin dekat untuk menyelamatkan orang tuanya saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak diliputi perasaan? Hatinya dipenuhi dengan antisipasi saat ini. Dia juga percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang tuanya. Adapun Pagoda Roh, dia tidak bisa memastikan apakah tawanan orang tuanya terkait dengan mereka. Prioritasnya adalah menyelamatkan orang tuanya sebelum hal lain. Segera, seorang pria paruh baya mengenakan seragam militer tanpa pangkat militer mendekat. Dia dengan lembut berkata, "Master Sekte, kami telah menerima sinyal yang sesuai untuk turun." "Baik," Tang Wulin mengangguk, "turun." Aliran siluet menyapu kapal selam. Masing-masing dari mereka melepaskan armor tempur mereka dan membuka sayap armor tempur mereka saat mereka terbang menuju pantai. Pasukan Nisha Sekte Tang untuk sementara tetap berada di kapal selam. Mereka akan menyelinap ke benua Roh Do nanti ke tempat orang-orang dari Sekte Tang akan sesuai dengan mereka. Ketika ada kebutuhan, mereka akan datang ke sisi Tang Wulin kapan saja. Sekelompok orang Tang Wulin tiba di pantai yang juga menandai pendaratan pertama mereka di benua ini. Orang-orang dari cabang Kekaisaran Roh Do Sekte sudah menunggu di sana sejak sebelumnya. Hanya ada 7 dari mereka yang dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tampak biasa saja. Dia memiliki tubuh berukuran sedang, penampilan biasa-biasa saja, pakaian yang sangat polos, dan penampilan yang lapuk. Ini seharusnya menjadi pakaian yang agak tradisional untuk Do Spirit Kontinen. Dia berjalan dengan langkah cepat saat melihat Tang Wulin dan kelompoknya mencabut sayap mereka dan mendarat di tanah. Dia dengan hormat berkata, "Saya adalah orang yang bertanggung jawab dari cabang kerajaan Roh Do dari Sekte Tang, Li Yunze. Senang bertemu denganmu, Master Sekte." Tang Wulin menjawab sambil tersenyum, "Terima kasih, Guru Aulali." Li Yunze membuat isyarat mengundang pada Tang Wulin. "Sekte Guru, tolong ikuti saya. Kami akan meninggalkan tempat ini." Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi saat dia membawa mereka pergi tanpa memperkenalkan yang lain.